Coba deh kita pikirin bareng-bareng, siapa sih pahlawan sejati di balik pendidikan akhlak generasi kita? Nah, hari ini kita mau kupas tuntas soal sosok yang jasanya luar biasa besar, tapi seringkali kita lupa atau bahkan nggak kelihatan. Para guru ngaji. Kalimat ini tuh dalam banget ya, benar-benar menangkap esensi pengabdian mereka. Ini bukan soal kerjaan biasa, tapi ini panggilan jiwa yang tulus banget. Mereka yang membentuk fondasi spiritual masyarakat kita, justru dari sudut-sudut yang jarang banget kena sorot kamera. Yap, inilah mereka. Peran sentralnya ya ini, menanamkan nilai-nilai, membentuk generasi. Tapi di balik pengabdian yang semulia ini, ada sebuah ironi, sebuah kenyataan pahit yang perlu kita pahami bareng-bareng. Oke, kita semua setuju kan panggilan jiwa mereka itu mulia. Tapi realita yang mereka hadapi itu seringkali keras. Dedikasinya luar biasa, tapi penghargaan yang mereka terima, seringkali gak sepadan. Yuk kita bedah kesenjangan ini lebih dalam. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya, kontrasnya tajam banget. Di satu sisi, pengabdian mereka itu tak ternilai harganya. Di sisi lain, realitanya bikin miris. Seringkali tanpa gaji yang layak, tanpa gelar formal, dan tanpa pengakuan resmi. Ini dia masalah yang harus kita cari solusinya. Tapi jangan pesimis dulu. Untungnya, sudah ada loh solusi nyata. Sebuah program yang dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan ini. Memberikan sebuah jalan, sebuah jalur martabat bagi para guru ngaji untuk mendapatkan pengakuan yang memang layak mereka dapatkan. Dan ini dia programnya. Program Memuliakan Guru Ngaji. Sebuah ikhtiar, sebuah usaha mulia yang digagas oleh Kiai Haji Mustafa Kamal untuk mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan guru ngaji melalui jalur pendidikan formal yang terhormat. Prinsipnya itu sederhana banget, memudahkan bukan malah membebani. Filosofinya adalah mengakui pengabdian mereka yang sudah puluhan tahun itu. Jadi pengalaman mereka itu jadi modal bukan sesuatu yang harus ditinggalkan dan dimulai dari nol lagi. Terus gimana cara kerjanya? Kok bisa sih pengalaman mengajar bertahun-tahun itu diubah jadi sesuatu yang diakui secara akademis? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang keren banget. Coba bayangin deh, pengabdian puluhan tahun para pahlawan ini nggak akan sia-sia. Justru, pengalaman itu jadi modal utama mereka buat meraih gelar sarjana. Konsep inilah yang jadi game changer-nya. Nah, ini dia kuncinya, rekognisi pembelajaran lampau, atau disingkat RPL. Ini adalah sebuah mekanisme resmi dari pemerintah yang memungkinkan pengabdian dan pengalaman hidup mereka dihargai setara dengan mata kuliah di kampus. Ini ibarat jembatan antara pengabdian tulus di surau dengan pengakuan resmi di universitas. Prosesnya sendiri, kalau kita lihat di sini, sebenarnya cukup jelas dan praktis. Pertama, semua pengabdian mereka didokumentasikan dalam portofolio. Terus, pengalaman itu dinilai dan diubah jadi SKS atau kredit kuliah. Hasilnya, masa studi mereka jadi jauh lebih singkat, dan akhirnya mereka bisa meraih gelar sarjana S1. Keren kan? Dan yang paling penting, ini bukan wacana doang loh, ini program nyata yang udah berjalan. Ini bukti adanya komitmen nyata dari dunia pendidikan untuk mendukung mereka. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang, yuk kita lihat dampak nyatanya. Karena tujuan akhirnya tuh bukan cuma selembar ijazah, tapi sesuatu yang jauh lebih mendalam dari itu. Jadi ada 3 pilar utama yang mau dicapai program ini. Pertama, pengakuan sosial, biar mereka dapat status formal yang layak. Kedua, kesejahteraan ekonomi, supaya mereka bisa mengabdi tanpa perlu cemas soal kebutuhan keluarga. Dan yang ketiga, martabat dalam pengabdian, biar mereka bisa terus mengajar dengan rasa hormat dan ketenangan batin. Kutipan ini benar-benar ngena banget ya. Ini bukan soal menukar keikhlasan dengan materi, sama sekali bukan. Tapi, ini soal menciptakan kondisi di mana keikhlasan itu sendiri bisa tumbuh lebih subur, lebih kokoh, karena kebutuhan-kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi. Pada akhirnya, kalau kita tarik lebih jauh lagi, program ini punya makna yang jauh lebih besar dari sekedar pendidikan atau kesejahteraan. Ini adalah tentang menjaga warisan pengetahuan dan peradaban. Coba kita lihat dari sudut pandang ini, para guru ngaji itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Cara pandang ini langsung mengangkat status mereka, dari sekedar pengajar biasa menjadi penjaga warisan spiritual yang nilainya tak terhingga. Jadi saat kita mendukung dan memberdayakan mereka, kita itu sebenarnya lagi berinvestasi untuk masa depan. Kita memastikan kalau cahaya Al-Quran dan nilai-nilai luhur yang mereka ajarkan itu akan terus bersinar dan diwariskan ke anak cucu kita.
Dan inilah kesimpulan utamanya. Ketika kita menghormati dan mendukung para guru ngaji, kita bukan cuma menghormati individu-individu hebat, tapi kita sedang merawat dan memuliakan fondasi peradaban kita sendiri. Nah, dari semua pembahasan ini, ada satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Siapa sih pahlawan tanpa tanda jasa di lingkungan sekitar Anda? Dan yang lebih penting lagi, apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk ikut memuliakan mereka?